Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Alvina Nur Aini dengan nomor induk mahasiswa 033182. Saya dari Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Saya dari kelas 3D PGSD. Tujuan saya buat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi matematika yang diampu oleh Bu Dosen Jayanti Putri Purwaningrum, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan kelas 5 SD. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang materi perbandingan, terlebih dahulu kita harus mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tujuan dari mempelajari perbandingan kelas 5 SD. Langsung saja ya, kita mulai. Yang pertama, standar kompetensi 3.4.1 yaitu bahwa siswa dapat menjelaskan pengertian dari perbandingan itu sendiri. 3.4.2 yaitu memahami perbandingan senilai. 3.4.3 memahami perbandingan berbalik nilai. 3.4.4 menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perbandingan senilai. Dan 4.4.2 juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Kemudian untuk standar kompetensinya yaitu 3.4 menjelaskan skala melalui Dena, 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada Dena. Kemudian tujuan dari mempelajari perbandingan kelas 5 SD ini itu ada 5 ya, seperti yang sudah tertera di atas ini, bahwa agar siswa tersebut mampu memahami tentang perbandingan, kemudian memahami apa itu perbandingan senilai, dan memahami perbandingan berbalik nilai dengan benar. Kemudian melalui pengamatan gambar dan isi teks, itu siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai. Itu ya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tujuan kita mempelajari materi perbandingan kelas 5 SD ini. Dengan mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tujuan, kita akan mudah untuk menentukan arahnya, untuk menemukan titik tujuannya kemana kita tujuan dalam mempelajari materi perbandingan ini. Materi prasyarat. Oke, perhatikan berikut ini. Gambar di atas, Riko dan Ari sedang melakukan permainan apa ya? Ya, betul sekali. Ari sedang melakukan permainan jungkat-jungkit. Lalu, pertanyaannya, berapa perbandingan berat badan Riko dan Ari? Oke, berapa? Ya, betul, dengan berat badan Riko dan Ari yaitu 15/10. Ya, tadi masih ingatkah kalian mengenai materi perbandingan? Apa itu perbandingan dan bagaimana cara kalian untuk mengetahuinya? Maka berdasarkan apa kalian mempertimbangkannya? Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang perbandingan ya. Apa itu perbandingan? Perbandingan ialah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Melakukan permainan jungkat-jungkit, ada pertanyaan. Pertanyaannya antara Riko dan Ari, kira-kira posisi siapa yang bakal di atas? Kemudian berapa berat perbandingannya? Iya, posisi Ari itu lebih di atas karena perbandingan Riko dan Ari yaitu 15/10. Riko 15, kemudian Ari 10. Jadi posisi yang yaitu Ari. Betul sekali. Nah, kalian sudah paham kan mengenai materi prasyaratnya?
Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi perbandingan, kita menuju ke pembahasannya ya. Oke, pengertian dari perbandingan. Dari yang tersebut diketahui perbandingan berat badan Riko dan Ari 15 dibanding 10. Ya. Sedangkan posisi mereka itu akan seimbang ketika berat badan sama. Sedangkan perbandingan berat badan Riko dan Ari itu 15 dibanding 10. Nah, permainan ini itu menggunakan prinsip perbandingan. Kemudian dari paparan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Dengan kata lain, perbandingan jumlah suatu benda ialah menyatakan jumlah suatu benda terhadap benda lain. Kemudian, perbandingan itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, perbandingan senilai, kemudian yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan senilai dan apa itu perbandingan berbalik nilai? Yang pertama, perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai ialah perbandingan antara dua atau lebih besaran di mana maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Nah, perbandingan senilai ini dapat dinyatakan ke dalam bentuk A per B sama dengan C per D, atau A banding B sama dengan C banding D. Rumus perbandingan. Oke, A1 banding B1 sama dengan A2 banding B2, atau dalam bentuk pecahan A1 B1 sama dengan A2 per B2. Dengan kata lain, dengan menggunakan konsep pembagian, maka dapat ditulis A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Kalikan silang ya, yaitu A1 dikali B2 sama dengan A2 kali B2. Maka untuk mencari A1 bagaimana? Untuk mencari A2 juga bagaimana? Perhatikan gambar di atas ini ya. A1 berarti B1 kali A2 per B2. Begitupun juga dengan mencari B1, A2, dan B2. Kemudian materi perbandingan ini dapat kita temui dalam contoh kehidupan sehari-hari. Misalnya, perbandingan jarak kendaraan dengan banyaknya bahan bakar yang dihabiskan. Itu contoh satu. Contoh kedua, perbandingan harga barang dengan banyak barang yang dibeli. Contoh ketiga, perbandingan banyaknya bahan baku untuk membuat kue dengan banyaknya kue yang ingin dibuatnya. Itu contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Penjelasan selanjutnya yaitu perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai ialah perbandingan antara dua besaran di mana suatu variabel bertambah maka variabel lainnya berkurang atau sebaliknya. Jadi, perbandingan berbalik nilai ini dapat dinyatakan ke dalam A banding B berbanding balik dengan harga P banding Q, atau dapat ditulis seperti A banding B itu sama dengan kurung buka 1 per P kurung tutup banding kurung buka 1 per Q kurung tutup dan kurung tutup lagi. Maka Q banding P itu sama dengan A kali P sama dengan B kali Q. Selanjutnya,
rumus perbandingan berbalik nilai. Apa itu rumusnya? Iya, A1 dibanding B2 sama dengan A2 dibanding B1, atau dalam pecahan A1 per B2 dibanding A2 per B1. Maka A1 per B2 sama dengan A2 per B1 ini dapat dikalikan silang. Jadinya A1 atau dalam pecahan A1 per B2 dibanding A2 per B1. Maka A1 per B2 sama dengan A2 per B1 ini dapat dikalikan silang. Jadinya A1 kali B1 sama dengan A2 dikali B2. Kemudian untuk menghitung rumus perbandingan berbalik nilai seperti ini ya, gambar di atas. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, kita latihan soal ya. Soal yang pertama saya bacakan. Sebuah perpustakaan memiliki 3 buah meja dan 6 buah kursi. Nyatakan perbandingan banyaknya 10 banding 60. Karena angka ini terlalu kebesaran dan di pilihan ganda tidak ada jawabannya, maka kita cari nilai yang lebih kecil, yaitu 30 sama 60. Kira-kira berapa? 60-nya bisa dibagi 2, hasilnya 30 kan? Berarti 30 banding 60 sama dengan 1 banding 2. Contoh soal yang kedua, yaitu ketika ibu ke pasar, ibu ingin membeli jeruk. Harga jeruk di pasar 4 kilo yaitu 60.000. Jika ibu ingin membeli 7 jeruk, maka berapa harga yang harus dibayarkan oleh ibu? Bagaimana nih cara penyelesaiannya? Ya, kita yang diketahui terlebih dahulu. Tadi kan diketahui kalau 4 kilo jeruk itu 60.000, berarti ditulis A1 sama dengan 4, kemudian B1 itu 60.000. Kemudian yang ditanya, jika ibu ingin membeli 7 kilo. Oke, untuk mencari B2, maka kita pakai rumus perbandingan senilai ya, yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Tadi kan yang udah diketahui A1, kemudian B1 dan A2-nya. Kemudian ditanya B2 kan, berarti dikalikan silang ya. A1 kali B2 sama dengan B1 dikalikan A2. Maka kita masukkan saja A1 berarti 4 per B1-nya 60.000 sama dengan A2 per B2 berarti 7 per B2. Maka dikalikan silang, 4 dikali B2 dan yang 60.000 dikalikan 7. Terus diselesaikan langkah-langkah selanjutnya hingga mendapatkan hasil B2 itu sama dengan 420.000 per 4. Maka untuk lanjutan hasilnya yaitu B2 diperoleh 105.000. Jadi harga 7 kilo jeruk ialah 105.000. Ini merupakan contoh. Kemudian contoh selanjutnya dari soal perbandingan berbalik nilai. Saya bacakan ya. Sebuah rumah itu dikerjakan oleh 8 pekerja dapat terselesaikan dalam 24 hari. Akan tetapi pemilik rumah akan mempercepat waktu penyelesaiannya, maka pekerja akan ditambah menjadi 12 orang. Berapa hari yang dibutuhkan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Sama seperti tadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu A1 dan B1, A2 dan B2-nya. Diketahui jadi A1 sama dengan 8, B1 sama dengan 24, A2 sama dengan 12, kemudian ditanyakan B2. Kita masukkan rumus tadi ya, A1 per B2 sama dengan B2 per B1. Maka kita kalikan silang, yaitu A1 kali B1 sama dengan B2 dikali A2 24. Maka 8 kali 24 sama dengan B2 kali 12. 8 kali 24 192 sama dengan B2 dikali 12. Kemudian
dipindah ruas ya, jadi B2 sama dengan 192 dibagi 12, maka didapat hasil B2-nya 16. Jadi yang dibutuhkan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ialah 16 hari. Jadi kesimpulannya yaitu rumus perbandingan senilai ialah A1 banding B1 sama dengan A2 banding A2. Maka karena dengan menggunakan konsep pembagian dapat ditulis A1 per B1 sama dengan A2 per B2, maka A1 kali B2 sama dengan B2 kali B1. Sedangkan perbandingan berbalik nilai yaitu A1 banding B2 sama dengan A2 banding B1 dalam bentuk pecahan, yaitu A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Dengan konsep pembagian dapat ditulis A1 per B2 sama dengan A2 per B1 dikalikan silang ya, maka diperoleh A1 kali B1 sama dengan A2 dikalikan B2. Sekian penjelasan video materi perbandingan dari saya. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.